Pernah tidak kita merasa bahwa hari kita menjadi sangat luar biasa hanya karena kita membangun mood dengan bagus? Sebaliknya, di saat mood kita berantakan, semua terasa salah, fokus hilang, semangat drop, ujung-ujungnya semua rencana kita gagal total. Lalu pertanyaannya, apakah mood sepenting itu dalam meraih kesuksesan dan mempertahankan lifestyle kita? Jawabannya iya. Video kali ini akan membahas sampai ke akarnya. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo, sugar free. Mood adalah kondisi emosional kita saat ini. Berbeda dengan emosi yang cenderung berubah, mood bisa bertahan beberapa jam, bahkan mood bisa bertahan seharian. Mood berpengaruh dalam bagaimana kita mengambil keputusan. Mood juga akan menggambarkan seberapa besar dan kapasitas produktivitas kita dalam bekerja. Dan mood juga akan mempengaruhi seberapa baik kita merespon tantangan hidup yang kita hadapi. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan mood adalah filter. Filter bagi kita dalam bertindak. Filter dan menjadi perisai bagi kita dalam mempertahankan lifestyle kita. Sahabat, kita bisa berpikir sejenak, apakah semua orang sukses itu memiliki mood yang sempurna? Jawabannya tentu tidak. Tetapi mereka memiliki kemampuan untuk mengelola moodnya agar tetap bisa bergerak. Ketika kita memiliki mood yang positif, kita lebih fokus, mudah menyelesaikan tugas-tugas kita, dan lebih dapat bertahan ketika kita menghadapi suatu kegagalan. Sahabat, mood bukan berarti senang terus-menerus. Tapi mood adalah soal bagaimana kita tetap bisa berfungsi, bahkan di saat kita sedang jatuh. Sahabat, di sekeliling kita menyaksikan banyak orang yang sukses. Sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam materi, tapi kelelahan. Atau sebaliknya, hidup nyaman tapi kosong. Disinilah kita bisa memaknai bagaimana fungsi mood itu. Mood yang stabil membuat kita menjadi menikmati proses. Kita jadi tahu kapan kita saatnya menginjak gas yang kencang. Mengatur speed kita, ritme hidup kita. Kapan kita istirahat juga berpengaruh dari mood kita. Lalu berpengaruh juga kepada lifestyle kita yang selaras. Sahabat, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mempertahankan stabilitas dari mood kita agar kita bisa mencapai apa yang kita targetkan pada hari ini dan tetap bisa mempertahankan lifestyle kita. Berikut adalah tips untuk bisa mempertahankan mood kita. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita membangun rutinitas pagi. Bangun jangan terburu-buru. Olahraga ringan. Ya, sekedar journaling atau melihat schedule kita pada hari ini. Kemudian juga bisa dengan ngopi-ngopi tipis bersama pasangan kita atau dengan orang-orang yang kita cintai. Tips berikutnya adalah menjaga pola tidur. Sahabat, kita biasanya tidur jam berapa? Kurang tidur akan mempengaruhi suasana hati.
Cukup tidur akan membuat kita lebih fokus, tenang, dan mudah sekali untuk sabar. Yang ketiga, kurangi distraksi digital. Hentikan scroll. Jangan sebentar-sebentar kita scrolling. Scrolling itu tanpa sadar membuat kita cepat turun moodnya. Bahkan bisa memblokir tanpa sadar, memblokir mood kita. Beri ruang untuk sekedar istirahat dan tarik nafas. Dan tips yang kelima adalah sadari dan terima mood kita. Tidak apa-apa, hari kita terasa berat. Mood bukan musuh, tapi mood adalah sinyal. Maka tetaplah melangkah, bergerak untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Bergerak untuk tetap survive dalam mempertahankan lifestyle kita. Sahabat, mood bukan hanya soal merasa bahagia. Mood adalah fondasi kita untuk mencapai titik itu. Dapat mempertahankan lifestyle kita, kemudian dapat mewujudkan apa yang sedang ingin kita capai. Nah, sahabat-sahabat, mood bukan soal bagaimana kita merasa bahagia, tapi mood adalah fondasi bagi kita dalam menjalani hidup kita. Ketika kita mampu mengelola mood dengan baik, maka kita sukses tanpa merasa lelah. Kemudian gaya hidup kita bisa kita pertahankan sesuai dengan ritme hidup. Kemudian kita bisa menikmati seluruh proses dalam kehidupan dan pencapaian di dalam lifestyle kita. So, jaga mood kita, pertahankan produktivitas kita, dan ayo bangun masa depan kita dengan terus menjaga mood kita setiap harinya. Oke sahabat, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Bila tayangan ini memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa menikmati tayangan-tayangan saya. So, selanjutnya beri komen di kolom komentar satu hal yang bisa membuat mood kalian bisa stabil. Jangan lupa kita tetap tumbuh dan tetap bermakna. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Makasih.